Halo, halo. Selamat malam semua. Selamat malam rekan-rekan peserta workshop tentang public speaking malam ini. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam public speaking series ini, kita bertemu lagi dan mulai lagi ya. Pada hari ini dan kesempatan-kesempatan mendatang kita akan mengikuti akan lebih banyak lagi workshop-workshop tentang public speaking yang akan diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Apakah itu kelas kreatif? Marilah sebentar kita dengarkan dulu penjelasan tentang kelas kreatif. Dipersilahkan, Pak Dadan. Terima kasih Bu Juli. Selamat malam Ibu dan Bapak pendidik di Kelas Kreatif Indonesia. Mohon izin untuk berbagi layar ya. Oke, apakah sudah terlihat Ibu Juli? Ada, Pak. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, salam hangat. Kalau dari Bandung sih salam dingin ya, saya di Lembang soalnya. Jadi salam hangat Ibu dan Bapak semua, rekan-rekan pendidik di Kelas Kreatif Indonesia. Selamat bergabung kembali. Sudah cukup lama ya Bu Juli, terakhir itu kita sesi di bulan Juni kalau tidak salah. Jadi atau Januari ya, ketika kita Juni. Itu adalah Public Speaking Challenge, kegiatan terakhir kita berfokus kepada public speaking. Dan kita akan galakan kembali nih sambil beriringan dengan FGD kurikulum mereka. Kita coba jalan kembali untuk berfokus pada public speaking for educators. Semoga Bu Juli juga menyempatkan jadwal ya nanti di bulan Januari untuk Insya Allah. lead sesi bersama kita semua. Jadi Ibu Bapak, sesi public speaking ini bukan sesi yang baru bagi Kelas Kreatif Indonesia. Kita sudah berkali-kali, malah saya sudah tidak ingat berapa kali kita melakukan kegiatan public speaking. Cuman memang kalau sekarang fokusnya agak berbeda ya. Kita agak mengerucut berfokus kepada pendidik. Seperti yang saya sampaikan di WhatsApp group, kita juga sebagai pendidik harus berimbang gitu kan, kemampuan pedagogi dengan kemampuan konten delivery-nya, sehingga anak-anak akan terus segar gitu kan, bersemangat ketika mengikuti pengajaran kita. Soalnya kan ada guru-guru yang ditunggu, ada guru-guru yang dihindari. Mudahan kita itu termasuk kategori sebagai guru-guru yang ditunggu karena pembelajarannya menyenangkan. Ibu Bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit banyak tentang komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Maaf, ini sesi kita hari ini ya bersama Ibu Imung. Saya sangat senang sekali Ibu Imung berkenan untuk berbagi di tengah kesibukan jadwal beliau yang sangat padat dan hari ini menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Oke, Ibu Bapak, komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community. Kita tidak menyebutnya sebagai anggota ya, kita menyebutnya sebagai learning partners karena kita sama-sama belajar. Insya Allah setiap pagi ya Ibu Bapak, dari Senin sampai Jumat kita membaca topik-topik pembelajaran, kemudian kita coba diskusikan bersama. Satu hal yang menarik di Kelas Kreatif Indonesia, kita tidak hanya dari guru, tapi juga dari dosen, pemerhati pendidikan, ibu rumah tangga, atau siapapun yang berminat untuk belajar kembali konsepnya. Dibentuk tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif. Ini saya harus belajar kembali nih Bu Juli, public speaking. 60 lah paling banyak dulu. Ya, sebentar ya, ada yang bocor suaranya. Oke. 2020 menjadi komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini pengembangan profesional secara informal ya Ibu Bapak, kita tidak benar-benar terstruktur secara formal. Kita hanya tergabung di 3 platform kalau tidak salah gitu ya, hanya di WhatsApp group, kemudian di Facebook dan Instagram. Tujuannya tentu kita semua menjadi lifelong learner. Jadi belajar itu tidak hanya setelah ketika kita berada di bangku kuliah, tapi setelah kita berada di dunia profesional, kita terus belajar gitu. Dan belajarnya dari mana? Belajarnya dari rekan-rekan, karena kalau belajar sendiri kadang motivasinya berbeda gitu ya, kalau misalnya kita belajar bersama. Tujuannya kita menjadi guru terbaik bagi siswa-siswi kita menjadi dosen terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Tim leadership-nya kita ada 26 orang, terdiri dari guru dan dosen yang membantu kegiatan-kegiatan di Kelas Kreatif Indonesia. Rekan-rekan ini terbagi menjadi beberapa bidang ya, ada bidang menulis, kemudian bidang public speaking, kemudian bidang bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian apa nih yang akan terjadi di Kelas Kreatif Indonesia saat ini? Kita memiliki tantangan Hari Guru Nasional, itu akan ditutup besok Ibu Bapak. Silakan boleh melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan untuk
untuk mengaktualisasikan value-value yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Sudah banyak yang masuk, insya Allah nanti mulai bertahap akan tayang di media sosial Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, kita ada Technology and Differentiated Instruction bersama Ibu Vinita Dewi, itu di pertengahan bulan Desember. Itu berhubungan dengan FGD Kurikulum Merdeka. Yang berikutnya ini sebentar lagi hari Kamis depan, hari ini kan hari Jumat ya, berarti hari Kamis kita bersama dengan Ibu Une dan Ibu Yolanda, rekan dosen, akan berbicara tentang supporting vocabulary development in EFL classes. Karena ini adalah topik yang selalu dibicarakan. Apapun strateginya selalu masalahnya, tapi murid saya nggak punya enough vocabulary, gimana? Nah, nanti kita akan dibahas, materi tersebut akan dibahas di hari Kamis. Kemudian kita ada public speaking for educators yang sesi ketiga, sudah ada narasumbernya. Silakan kita tunggu 2 minggu ke depan. Dan yang terakhir kita ada teaching stories from the world. Bagaimana guru-guru dari 3 negara berbagi dengan komunitas rekan-rekan guru yang ada di komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Tetap semangat belajar bersama, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Itu saja, Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar dari seorang ahli dalam public speaking ini, yaitu Mbak Imung. Halo Bu Juli, Siapakah Mbak Imung Kang itu? Dadang, Halo, dan teman-teman Mbak Imung. semua. Saya kok belum melihat Mbak Imung ya? Oh, sudah kelihatan nggak? Ada yang saya melihatnya hitam. Apakah di tempat? Oh, sekarang sudah terlihat Sudah. cantiknya. Sudah ya sekarang. Terima kasih. Iya. Tapi nge-freeze ya? Siapa yang nge-freeze nih? Tadi, Saya atau Mbak Imung yang nge-freeze? Normal, Tadi. Bu Juli. Ya. Oh, normal ya? Ya? Oh, mungkin di saya ya. Ya. Okay. Sebelum Mbak Imung memulai, sekilas akan saya perkenalkan Mbak Imung. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman karir lebih dari 20 tahun di bidang pengembangan pembelajaran, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, komunikasi korporat, dan komunikasi pemasaran. Ya, nah tanpa berlama-lama mungkin kita akan mendengarkan Mbak Imung bagaimana caranya untuk melatih pernapasan kita, karena sebagai guru, saya juga sebagai guru, kadang-kadang saking semangatnya kita sampai lupa bagaimana cara bernapas di antara jeda-jeda kita menerangkan kepada anak-anak ya, ketika kita memaparkan suatu materi gitu ya. Nah, Mbak Imung akan memberikan tips dan triknya kepada kita semua. Mari Mbak Imung, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Juli dan teman-teman semua yang sudah hadir. Apa kabar? Boleh terserah dijawab dalam hati atau dijawab dengan senang hati ya. Good. Yang penting ada senyumnya. Yang bisa kasih lihat senyum. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Saya tahu teman-teman semua hadir di sini malam ini dengan energi baik ya. Dan masing-masing pasti udah berdoa atau setidaknya punya harapan. Gitu. Ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dari sesi ketemuan kita malam ini. Baik, saya belum bisa share screen. Sudah bisa, Bu Imung, silakan. Oke, terima kasih. Iya, sudah terlihat ya? Sudah. Ada. Baik, oke. Jadi hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya dekat dengan diri kita. Dari kita lahir sampai sekarang itu sebenarnya dekat sampai kita nggak terasa kehadirannya. Sampai-sampai kita suka cuek gitu ya. Dan membiarkannya berjalan autopilot. Dan hari ini, malam ini kita akan perkenalkan kembali apa sih yang dekat sekali dengan kita itu, yaitu napas. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham napasnya seperti apa, lalu sering bernapas dengan baik gitu ya. Bagus, keren. Tapi bukan berarti kita berhenti di situ aja. Nah, malam ini mungkin ada teman-teman yang
melakukan new learning, relearning, dan unlearning. Sesuatu yang udah dipelajari, tapi ternyata udah nggak, udah obsolete, nggak lagi valid barangkali ya. Mari kita belajar bersama. Judulnya Smart Breathing for Your Teaching or Public Speaking. Nah, sebelum itu saya ingin tanya, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan satu atau dua orang, what are your challenges in teaching or public speaking? Terkait dengan pernafasan. Silakan. Mangga silakan, ada yang ingin berpendapat atau boleh menuliskan kalau malu-malu. Oh iya, Tapi betul, tidak, boleh ya? juga Iya. ditulis ya. Apa sih tantangan saya ketika mengajar atau memberikan presentasi misalnya atau public speaking dan terkait dengan pernapasan. Kalau saya sendiri itu yang sering adalah ketika ada banyak sekali berjejalan informasi yang mau saya sampaikan, di sini kecepatannya tinggi, di sini kecepatannya kurang. Sementara napas saya juga ngap-ngapan gitu ya, jadi enggak gitu. Dan ketika itu terjadi, maka yang di sini juga pasti macet. Itu biasanya challenge yang sering saya alami. Ya, ada di chat ya. Kang Saeb, silakan. Ya, makasih Mbak Imung. Selamat malam. Malam. Salah satu tantangan yang biasa saya hadapi biasanya saat yang disampaikan materinya banyak, sementara kesempatan yang diberikan sedikit. Itu yang kadangkala membuat agak susah gitu. Akhirnya kita kurang optimal karena mau diringkas susah, kemudian kalau mau full juga waktunya terbatas, akhirnya ngebut gitu. Dengan ngebut itu sehingga kadang-kala tidak terkontrol. Itu beberapa pengalaman saya selama ini. Terima kasih Mbak Imung. Ya, oke. Jadi ya ini semua mau berhubungan. Kelihatannya tidak berhubungan dengan bernapas kita, tapi sebenarnya berhubungan. Kenapa? Karena jadi apa? Terburu-buru. Terus ada rasa mungkin nggak gugup kalau dengan murid-murid yang sudah kita tahu ya. Tapi barangkali ada rasa stres sendiri, bukannya gugup karena siswa, tapi karena aduh banyak banget nih, saya mau keluarin semua tapi waktunya sedikit gitu. Ya. Dan ini semua berkaitan dengan cara kita bernapas juga. Nanti kita ngobrolin. Terima kasih Kang Saeb. Yang lain silakan, satu lagi. Ada di chat, Mbak. Oh, katanya kalau ruangannya ada yang hampir sama, ruangannya besar, kita bicaranya kurang, apakah harus teriak atau bagaimana ya? Karena pesertanya banyak, ruangannya besar. Ya. Ini sama masalahnya dengan saya, karena suara saya suara ringan yang kalau menurut salah satu teori atau konsep bernapas, suara saya itu suara metal, ya, yang ringan, tinggi, nasal dari sini gitu ya. Jadi harus berlatih banyak dengan pernapasan supaya agak turun. Jadi agak turun ke suara bumi kalau menurut Barbara McAfee ya, salah satu yang jago tentang suara. Nanti kita bahas sedikit. Terima kasih. Bu Juli, ada lagi ya? Sama, hampir sama ya, suaranya kurang terjangkau gitu ya. Bagaimana cara mengatur nafasnya begitu. Karena tanpa adanya audio yang memadai katanya begitu. Oke. Iya, baik, terima kasih nih teman-teman yang sudah menuliskan di sini, termasuk dari Mas Bambang ya, berbicara depan audiens, bertanya seringkali irama jantung menjadi lebih cepat, iya. waktu ngomong nafas tersengal. Iya. Ingatkan saya Bu Juli, mungkin ini nggak saya masukin di sini, tapi ada satu bahasan yang sebenarnya bagus, yaitu tentang pemicu simpatetik dan parasimpatetik nervous system kita, gitu ya. Oke, Mbak Rosi, suara kurang power karena lembut. Kelembutan bisa jadi power juga, ya. Nanti kita bahas. But thank you so much everyone. You did great. Ya, kita berpindah ke satu lagi ya. Ke slide berikutnya,
Karena sebenarnya nih waktu kita terbatas, dan bicara tentang nafas, itu bicara tentang hidup, bicara tentang impact dari hidup kita. Jadi ini, it has to be a long life journey, a long life learning for us. Ya. Suara kurang power, Bu. Suara kurang power, oke. Baik, nanti kita bahas ini untuk bisa powerful kayak apa sih, gitu ya. Nah, tapi fokus kita adanya di nafas, karena waktu kita sempit, jadi barangkali yang saya berikan itu kurang memadai. Tidak apa-apa, anggaplah ini seperti kalau saya kasih godaan untuk teman-teman semua supaya ada minat lebih ke belajar tentang pernafasan. Ya, oke. Boleh yang masih mau menuliskan, nanti itu bisa kita ambil sebagai inspirasi dan input gitu ya. Baik. Nah, sebelum kita beranjak ke gimana cara napasnya, mari kita pay little respect, kasih kehormatan sedikit tentang respiratory kita. Ya. Tahu sedikit lah gitu tentang cara kita bernapas atau tentang pernapasan kita. Nah, yang pertama, ternyata kalau mau nafas yang baik, coba nanti dicoba sendiri ya. 1 menit normalnya itu 12-15 kali. Kalau kurang dari itu bagus, karena itu berarti udah mumpuni. Kalau lebih dari 15, itu sudah memberikan red alert, ya, tanda-tanda bahwa ada yang salah dengan cara kita bernafas. Lalu, nih pahami bahwa paru-paru kita sebelah kanan itu ternyata lebih besar daripada yang sebelah kiri. Ya. Dan setiap hari kita bernapas itu ngambil 10 liter udara per menit. Ya, bayangkan so magical gitu ya. Ini paru-paru kita itu luar biasa. Kita harus kasih penghormatan untuk paru-paru kita ya. Dan area dari daerah dada kita ini, belang paru-paru itu sebesar lapangan tenis kalau dia dilebarin gitu ya. Luar biasa. The entire universe is in our body, so we have to pay respect. Apalagi kalau lihat kapilarinya atau sel-sel kapilar ya, pembuluh kapiler itu ternyata sampai 1.600 km kalau disambung-sambungin. Bayangin ini pembuluh kapiler kita itu jalan-jalan dari sini ke Jogja, balik lagi ke Jakarta. Segitu jauhnya ya. Nah, dan setiap hari kita juga kehilangan 1 liter air ketika bernafas. Jadi harus banyak minum. Ya. Oke. Mari kita ke slide berikut. Kata Julian Treasure begini, the human voice atau suara manusia itu adalah instrumen yang paling penting, paling luar biasa. The most powerful perhaps in the entire world, gitu ya. Karena ini satu-satunya yang bisa bilang, oke, kita perang, atau I love you. Ya. Jadi kita harus juga memahami bahwa kenapa saya mulai dengan suara, karena dalam public speaking, suara itu penting. Tetapi kepentingannya suara, kita barengi nggak dengan cara kita bernafas yang benar. Most of the time, we didn't do that. We don't do that well, ya. Baik. Nah, mari kita cari tahu tentang setidaknya 2 hal. Suara dan pernafasan. Ya. Untuk suara sendiri, kenapa suara itu penting dalam pembicaraan kita malam ini? Karena ternyata ketika kita bicara, ya, suara kita itu menyampaikan ada tanda-tanda atau clue tentang mood kita, feeling kita. Kalau kita lagi marah, suara kita pasti beda. Dan nafas kita itu lebih cepat, lebih dangkal dan terengah-engah. Atau kalau kita lagi nervous, ya, kalau tidak tenang, suara mentransformasi dan membawa si emosi ini ke dalam kehidupan. Berapa banyak ya orang-orang yang membawa suaranya dan membuat orang lain menjadi senang gitu ya.
dengan suaranya. Dan suara ini adalah proyeksi yang biasanya kita buat tergantung pada kualitas dari pernafasan kita. Kalau pernafasan kita buruk, maka suara yang keluar juga akan buruk kualitasnya. Ya. Lalu juga kalau ini menurut Profesor Pascal Belang kalau nggak salah ya, orang Perancis, seorang neurosaintis yang bilang ternyata suara seseorang itu terasosiasi dengan certain emotion atau certain traits. Cobalah seperti ini contohnya ya. Suara orang Jawa sering dianggap sebagai suara orang yang penyabar. Karena lembut gitu ya. Sementara suara, mohon maaf ini ya, ini cuma ilustrasi aja. Kalau orang Sumatera karena tegas gitu ya, dianggapnya to the point. Itu traits yang ya atau karakter yang orang punya persepsi. Ya. Nah, suara sendiri itu adalah wajah kita dalam bentuk auditory. Jadi harus kita lindungi dengan cara apa? Dengan cara mengolah pernafasan kita supaya suara yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, baik. Yang berikut, pertanyaannya adalah apakah kita sudah bernafas secara benar? Nah, sebentar ya teman-teman, coba berdiri mungkin atau duduk nggak apa-apa, tapi pegang dadanya dan pegang perutnya. Bisa masing-masing satu telapak tangan gitu ya. Coba bernafas, tapi nafasnya lewat hidung aja ya, jangan lewat mulut. Dan rasakan, ini sebenarnya yang paling banyak bergerak yang mana ya? Dada atau perut? Yo, perut, oke. Ada yang jawaban berbeda? Dada. Ada yang jawaban dada? Dada. Oke. Perut. Ada yang perut, ada yang dada. Oke. Dada. Nah, baik. Sebenarnya ketika kita bernafas, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu juga bernafas. Pori-pori kita juga bernafas. Tetapi pernafasan utama adanya di mana? Ternyata ada di diafragma. Jadi kalau kita nafas ternyata misalnya dada itu yang lebih dominan gerakannya. Berarti nafas kita masih keliru. Kalau sesekali nggak apa-apa, tetapi kalau setiap hari bernafas dengan ini ya, nafas dada, yang terjadi adalah kita selalu dalam kondisi alert atau waspada. Dan ini nggak asik gitu ya, untuk badan kita nggak asik. Dia akan bilang, oh my goodness, all the time you force me to be like alert, nanti cepet capek. Tuh, energi kita selalu energi waspada. Nah, jadi untuk teman-teman semua, mari kita ubah ya yang masih nafasnya dominan di dada, ganti ke nafas diafragma. Nanti kita akan berlatih sebentar. Tapi yang jelas ini kita buka dulu nih. Yang tadi unlearn ya, unlearn dulu. Ya, bahwa bernafas yang paling sempurna itu adalah melalui hidung. Kalau kata James Nestor, salah satu ahli, dia sebenarnya jurnalis tapi jadi ahli bernapas gitu. Dia bilang gini, ada 54.000 hewan mamalia yang semua hewan mamal itu bernapas lewat hidung. Kenapa kita masih suka napas lewat mulut? Padahal kita makhluk yang jauh lebih cerdas. Nafas lewat mulut itu bukan berarti kita menghirup oksigen lebih banyak. Tapi sesungguhnya justru lewat mulut, meskipun lubang mulut lebih gede daripada lubang hidung gitu ya. Tapi lebih sedikit oksigen yang masuk dan terolah. 20% lebih sedikit. Kalau kita mau belanja, ada diskon 10% aja, diskon 5.000, itu kita langsung ambil. Nah, ini dikasih tambahan gitu ya. 20% dari napas itu jika melakukan lewat hidung, tapi kita masih mau lewat mulut. Jadi, usahakan
harus lewat hidung ya. Ketika menarik napas, karena hidung itu sudah sempurna untuk mengolah pernapasan yang masuk. Oke, kita semua sudah tahu bernapas itu mempengaruhi semua fungsi tubuh kita. Tetapi kita suka cuek, itu sebabnya kadang-kadang mutu dari pikiran kita, tindakan kita, tubuh kita, kesehatan kita itu menjadi berkurang dikarenakan kelirunya cara kita bernapas ya. Nah, untuk bernapas dengan baik kita harus nafas yang terkontrol. Ada ritmik namanya. Jadi ada ritmenya. Kalau kita lihat ini teman-teman semua, ya inilah yang disebut dengan diafragma. Letaknya di bawah bagian dada kita. Jadi kalau ngambil napas ya, itu perut harusnya menggembung apa mengempis? Ya, silakan jawab. Mengempis. Mengempis, oke. Mengempis. Mengembung. Ada yang menggembung, ada yang mengempis. Kira-kira yang benar yang mana? Mengempis. Mengempis atau mengembung? Ya, ketika ngambil nafas, ternyata perut seharusnya itu menggembung. Jadi kalau ngambil nafas ya, perut itu, saya harus mundur kali ini. Harus, ini saya exaggerate ya, saya nggak gendut-gendut amat di perutnya gitu sih. Harus menggembung. Dan ketika menurunkan nafas, membuang nafas itu harusnya mengempis, ya, bukan sebaliknya. Jadi begitu. Nah, ketika nafas oksigen itu masuk, dia adanya harusnya di perut, diafragma di bawah perut. Bukan perutnya maju mundur begini, tetapi mengembang dan menutup seperti ini. Nah, coba sekarang teman-teman silakan tangannya dipegang di bagian pinggang sini, ya. Coba di bagian pinggang dan rasakan, hayati nafasnya. Ada gerakan nggak di situ? Gerakannya seperti ini ya, di bagian Ya, silakan. itu seperti Ada. ini. Iya. Terasa. Iya, boleh Ada. melaporkan. Oke. Nah, kalau belum ada dan pengen tahu, jadi nafas perut kayak apa sih? Kita sudah melakukannya pada saat kita tertidur, ya. Jadi atau tiduran deh. Kalau kita lagi tiduran, itu secara alamiah nafas perut akan mengontrol kita, autopilot. Tetapi 2/3 dari hidup kita setiap hari itu belum tentu kita pakai nafas perut karena kebiasaan yang buruk, ya. Seringkali mulut kita masih suka terbuka pada saat mengambil nafas. Jadi kalau nggak lagi ngomong, nggak lagi makan, mungkin sebaiknya diupayakan mulut itu tertutup sehingga nanti kebiasaan ini akan membuat tidur kita juga jauh lebih nyenyak. Ya. Oke, baik. Yang berikut ya, bagaimana sih ceritanya bernafas itu akan mempengaruhi performa kita atau kinerja kita ketika kita mengajar atau public speaking. Nah, yang pertama, dia bisa memproyeksikan confidence kita terhadap diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa begitu? Karena energi yang kita sebarkan adalah energi yang santai, yang confident, yang enggak terburu-buru, dan itu yang ditangkap oleh audiens kita. Tapi kalau kita ada nervous, audiens kita nangkep, dan ini akan menular. Kenapa menular? Kalau kita lihat ini, empowering mirror cells di dalam otak kita itu ada mirror cells, di mana sel-sel otak kita itu akan meniru apa yang ada di sekitar kita, akan menangkap dan ngikutin gitu ya. Nah, kita nggak mau memberikan tanggapan yang buruk dari energi itu. Ketika bernafas dengan sempurna, maka confidence kita juga tumbuh. Positive vibes. Audiens jadi paham dengan pesan kita lebih baik lagi. Dan ini yang tadi mungkin pertanyaan teman-teman tentang suara, ada formula yang saya singkat sebagai formula tampar dari suara kita. Nah, bagaimana supaya suara kita tampar ini maksimal?
maka diperlukan tadi pernapasan yang sempurna, yang benar, yang smarter gitu ya. Baik, nanti sebentar di slide berikut kita ngobrolin tentang tampar ini. Nah, dengan pernapasan yang sempurna, sebenarnya energi level kita stabil dan konsisten. Itu akan memberikan kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih each time. Apalagi kalau ngajar anak-anak yang bandel misalnya, istilahnya bandel, enggak ya, yang challenging ya, itu bisa kadang-kadang emosi jiwa nongol gitu. Ini mengurangi emosi jiwa kita. Nah, dengan pernapasan yang baik, postur dan gesture kita juga ikutan positif dan terbuka ya. Orang-orang yang kalau dia kasih public speaking, ini mungkin bukan untuk guru ya, untuk yang jarang public speaking misalnya, ketika berdiri dan tubuhnya mengerut seperti ini, itu diafragma nggak bisa terbuka sempurna, ya, sehingga akhirnya dia nggak bisa berdiri dengan sempurna atau menyampaikan dengan confident yang cukup, gitu. Oke. Nah, ini yang saya sebut dengan tampar. Tampar itu singkatan dari tonasi, intonation ya, articulation, melodi, artikulasi. Melodi itu naik turunnya suara dengan melodi, dengan seperti do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau ngomong balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, itu tidak ada melodinya. Tapi balonku ada 5, itu ada melodi. Dan melodi ini membutuhkan kemampuan bernafas ya. Lalu ada paknya pause dan pace. Untuk pause, jeda dan kecepatan kita bersuara itu juga ditentukan oleh pernapasan ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah resonansi. Resonansi ada 2 teknis ya. Yang satu teknis resonansi suara kita. Kalau yang jauh kedengeran nggak? Yang dekat terlalu pekak nggak? Itu yang harus kita pahami ya. Ketika bersuara supaya powerful itu seperti apa? Suara yang powerful adalah pada saat orang terjauh kita masih bisa mendengar dengan jelas, orang yang terdekat dengan kita tidak merasakan pekaknya suara. Yaitu resonansi yang teknis. Yang non-teknis adalah pesan. Ketika pesan itu disampaikan melalui suara kita, apakah dia cocok? Pesan tentang saya bahagia sekali berada di sini. Resonansi bahagia itu ketangkep nggak? Ya. Ini nyampe juga loh, lewat suara dan pernafasan. Begitu kira-kira ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrolin tentang suara. Untuk kali ini itu perkenalan aja. Nah sekarang, how smart is our breathing? Ini ada parameternya, silakan teman-teman isi, nulis atau dihitung aja lah ya. Misalnya, apakah tadi sudah yang pertama ya, yang banyakkan bergerak itu perut atau dada? Boleh kasih skor. Nah, yang kedua, apakah yang sering, ini sih pertanyaannya mungkin, seringkah kita mulutnya tuh terbuka dalam sehari-hari ya? Misalnya lagi nulis atau lagi ngetik, mulut kita hangat sedikit. Misalnya. Atau apakah dia tertutup? Kalau sering mulutnya terbuka, silakan skornya 2. Nah, terus the length of one breath in and out. Panjangnya 1 kali nafas itu panjang atau pendek? Atau yang pendek-pendek yang di sini nih, yang kayak gini. Ini saya exaggerate ya, agak lebay. Kalau yang nggak lebay, kita bisa lihat mungkin kalau teman-teman lihat di kaca, bagian sini tuh begini nggak? Ketika bernafas. Ya. Nah, kalau sering terlihat seperti ini, itu namanya masih short. Tapi kalau ini lebih tenang, ya.
berarti barangkali sudah masuk ke nafas diafragma, sudah menggunakan perutnya. Frekuensi, nah ini maksudnya dalam 1 menit nanti dilihat apakah panjang lebih dari 15 atau di bawah 15. Ya, lalu speed nafas kita, apakah kita bisa nafas slow? Ambil nafas misalnya itu berapa lama? Misalnya ya, ambil nafas yang disarankan itu dalam 1 tarikan itu 5 detik mungkin nggak? Bisa nggak? Ada 5 detik nih. 5 detik itu 100, 200, 300, 400, 500. 5 detik. Kalau belum bisa nggak apa-apa, 4 dulu, 3 dulu gitu ya. Oke, sound. Apakah ketika bernafas kita suka dengar nggak nafas kita? Is it noisy, berisik atau silent? Dan rasa di sini ketika bernafas itu berat banget sih gitu ya, atau slide sampai nggak terasa. Nah, kalau teman-teman nanti lebih banyak skornya ada di 2, maka izinkan diri berkesempatan untuk mempelajari lebih banyak tentang pernafasan, gitu ya. Baik, kita pertanyaannya nanti aja kali ya, Mbak Bu Jeli. Iya betul, Mbak Imu, Iya. mangga silakan dilanjut saja. Oke. Nah, smart breathing atau bernafas dengan cerdas ya adalah ketika kita menggunakan pernafasan yang conscious. Kita sadar nih, kita lagi napas. Ada proses yang kita sadari. Ya. Nanti lama-lama baru mungkin ya sekali waktu kelihatan terlupakan, tapi kita tahu kita sedang bernapas. Most of the time kita bernapas dengan autopilot, jadi lupa. Yang kedua, gunakan ini hidung dan diafragma, bernafas lebih sedikit dalam 1 menit, ya, dan bernafas dengan perlahan, mendalam, calm, terkontrol, dan ritmik. Kalau kita lihat ritmik itu naik turunnya, kita tahu tidak enggak stabil maksudnya. Ritmik itu nanti kita bisa rasakan nafas kita stabil. Gitu ya. Baik. Yang berikut, ini latihan sedikit. Sebelum kita ada beberapa tips pernafasan, tapi ini pernafasan untuk membantu ketika mengajar misalnya, tapi digunakannya tidak setiap saat. Cuma sekali-sekali untuk sharpening atau mempertajam beberapa hal. Nanti kita lihat. Tapi ini dulu ya. Oke. How do you breathe? Bagaimana kita biasanya bernapas? Harus punya nafas diafragma dulu. Ini yang paling basic. Nah, ada 3 mungkin yang bisa dilakukan. Ini sengaja saya pakai nama yang Indonesia, yang lucu-lucu itu biar ingat ya. Nafas balonku ada 5. Bukan nafas. Maksudnya gini, kalau bayangkan kita ada balon, ini di perut kita itu ada balon. Kalau masih bingung nafas perut gimana ya? Bayangin kita sedang meniup balon itu. Coba deh. Coba bayangin niup balon dengan benar-benar niup. Lihatlah apakah dada kita tuh yang bergerak atau ada perut juga, perutan. Coba. Ada perut. Ada perut. Yes. Inilah. Jadi kalau yang nafas diafragma, nanti itu di perut dapat kempesnya ketika kita buang atau ketika kita seperti meniup balon. Otot perut itu ikutan bekerja. Ya. Nah, sekarang untuk latihan supaya nafas diafragmanya itu bisa terbiasa. Bayangkan aja seperti itu ya, niup balon dan mengempeskan balon. Jadi niup kayak gitu
itu perut pasti ikutan. Nah, kalau udah habis, ambil lagi. Nah, ketika ngambil lagi, kalau sudah menggunakan otot perut, pasti ntar dia larinya ke perut. Dicoba deh. Coba sampai habis ya. Sampai balonnya gede gitu. Ayo. Otomatis keambil sampai ke perut lagi. Ya, semua itu tadi oksigen. Nah, sekarang bagaimana ngempesin? Ngempesin itu adalah membuang nafasnya lewat mulut dengan perlahan seperti balon kempes. Ini fungsinya apa? Ketika ngambil nafas harusnya membuangnya, waktu membuang atau hitungan membuang itu harus lebih panjang. Karena disinilah letak bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengajar. Jadi nggak keselak melulu gitu ya. Tidak nafas pendek. Yuk, sama-sama ya. Seperti ini, kalau sudah nafas biasa, ambil dulu, tahan sebentar gitu ya. Ambil, tahan sebentar, lalu dibuka lewat giginya. Senyum aja kayak gini, tapi perlahan sekali dikeluarin seperti balon kempes. Balon kempes yang ditusuk jarum. Jadi halus gitu ya. Yuk, ya. Itu satu tarikan nafas. Nah, nanti tolong di timing tuh. Ada perubahan nggak ketika exercise itu? Ada perubahan nggak each time? Gitu ya. Hati-hati. Kadang-kadang kita suka ngiler nih. Jadi deket-deket situ harus ada tisu misalnya ya. Biarin nggak ngiler. Nah, jangan latihannya di kantor gitu ya. Oke. Nah, yang lain lagi bisa juga seperti ketika kita ngusir ayam. Ada ayam masuk ke rumah. Kalian masih tinggal di kampung. Gitu kan? Nah, ketika hush itu nggak mungkin kita cuma pakai di dada doang. Nggak bisa. Nggak dapet. Pasti perut kita ikutan itu. Coba, ayo silakan. Nah, perutnya pasti ikutan. Iya benar. Atau ketika kita ketawa bahagia. Ya, coba. Goyang perutnya. Goyang perutnya benar. Nah, inilah jadi kebatuk-batuk tuh kan Saib. Nggak ada orang yang tertawa menggunakan napas dada ya. Pasti dia menggunakan napas perut. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dilatih sendiri nanti di rumah untuk lebih enaknya. Nah, jadi smart breathing itu berimpact pada apa aja? Banyak. Confidence, clear mind, karena pasokan oksigen kita cukup, dan physical dan mental health. Kenapa? Kalau pasokan oksigen cukup, otomatis seluruh bagian tubuh kita itu akan bergembira ria, ya. Dia akan senang dansa, nyanyi, gitu kan? Kalau ini semua bergembira, otomatis kita juga keluarnya akan ikut bergembira. Our mental health, physical health, our spiritual health, semuanya dapat. Ya, jadi nggak ada ruginya. Oke. Nah, sekarang kita praktek. Ini sebelum kita tutup, kita praktek dulu ya. Ada 3 yang akan kita praktekin. Square breathing atau suka disebut dengan box breathing. Ini nanti untuk membantu kita dengan ketenangan menghadapi masalah yang ada di depan. Legend has it, katanya ini sering dipakai oleh para Navy SEALs, angkatan laut yang di Amerika itu suka pakai square breathing, dilatih ya, ketika mereka menghadapi tugas-tugas yang berat, yang bikin mereka nervous barangkali ya.
Dan yang kedua, kita akan berlatih tentang Bhramari Pranayama. Mungkin kalau di istilah saya ini aja lah, lebah bernyanyi ya. Nanti kita lakukan itu, gunanya untuk apa? Untuk ketenangan. Dan yang terakhir, fire breathing atau bernafas naga, itu untuk membantu kita mendapatkan semangat. Ada banyak sekali pernafasan, sistem, metode, latihan, dan tentu saja tidak adil kalau teman-teman berharap kita bakalan membahas terlalu banyak ya. Ini hanya sebagian kecil saja yang bisa teman-teman mungkin sudah tahu, latih bersama atau latihan sendiri di rumah. Yuk, yang pertama, square breathing. Benefitnya, it bring balance to the body and mind. Ya. Ini akan meregulasi atau mengatur pernafasan natural kita, ritme pernafasan natural. Dan juga efektif untuk stress or anxiety. Ya. Nah, ayo kita sama-sama ya, nafas ini itu seperti ini. Ambil hitungannya itu sama dengan tahan, hitungannya sama dengan buang, hitungannya sama dengan tahan lagi. Jadi sebenarnya dalam satu sistem ini, kita ngambil itu cuma 1/4-nya daripada tahan dan buang. Kenapa begini? Balik lagi. Oksigen itu pasokannya harus pas. Kelebihan itu sama dengan kalau kita makan bakso, kebanyakan sambalnya semangkok, baksonya sedikit. Jadi nggak enak lagi. Ya. Nah, begitu juga dengan bernafas yang tepat itu adalah yang dia allowing atau mengizinkan ada CO2-nya juga untuk mengolah. Ya. This is a little bit technical. I'm not going to go there now. Tapi teman-teman siap ya berlatih? Siap, Mbak Imu. Siap, oke. Siap. Jadi caranya mungkin dengan hitungan, mau hitungan berapa? Ini kan di sini hitungan 4 second ya, 4 detik ya. Kita mau berapa detik? 1000 detik? Lebih dari 4 detik boleh lebih dari 4 detik. Oh, jangan lebih dari 4 detik. 10 detik kelamaan. 10 detik kelamaan. Kita coba yang 4 dulu saja mungkin Mbak Imu. Yang 4 atau 2 dulu ya. Boleh, kita boleh. 2 dulu deh ya, Bu Julie. Ya. Ya, yang 2 itu seperti ini ya. Semua tangannya teman-teman menjulur ke depan, duduknya dengan manis, dengan tegap tapi rileks gitu ya, supaya rongga dada kita membuka. Oke. Di depan seperti ini, bayangkan depan kita tuh ada kotak, kita menelusuri kotak itu ya. Seperti ini, ambil ya, ambil, saya aja yang ngomong ya, tapi teman-teman ikut gerakan tangannya. Ambil hitungan 2, ambil 1, 2, lalu kepalkan, tahan, 1, 2, buang. Ini ke bawah, 1, 2, tahan lagi, 1, 2, ambil. Kita pakai hirup dan hembus kali ya. Ini hirup udara, 1, 2, tahan, 1, 2, hembuskan, 1, 2, tahan, 1, 2. Jadi seperti itu ya, seperti box. Oke, nanti teman-teman bisa berikut mungkin Mbak, 3. itu lewat mulut keluar udaranya? Oh, enggak. Jadi ini semua lewat hidung. Oh, iya. Kita lewat hidung dulu ya. Hembus Tolong juga diulang sebenarnya lagi. bisa lewat hidung. Oke, saya ulang lagi ya. Bayangkan di depan kita tuh ada kotak. Ini di depan layar kan ada kotak nih. Kita ikutin garis kotaknya yang ke atas ini latihan untuk sinyalnya aja. Mungkin Sinyal bisa naik. Pak Dadan mungkin bisa minta tolong di Zoom itunya Mbak Imunya di spotlight ya. Ini saya stop share dulu kali ya. Boleh, iya. Ya, sudah Mbak, silakan. Sudah spotlight ya. Oke.
Jadi seperti ini kan segi 4 ada depan kita tuh. Bayangin ini aja tangan kita ketika naik itu kita sedang menghirup udara, lalu menahan udara dengan hitungan yang sama, membuang hitungan sama, balikin lagi nih. Gitu ya, hembus. Buangnya masih pakai hidung. Tahan. Gimana? Semua Buangnya masih pakai hidung. Yes. Semua pakai hidung dulu ya. Ininya tarik keluar gitu aja, tarik napas, keluarkan gitu. Yes, oke, tarik keluarkan aja ya. Tarik napas 2 hitungan, tahan napasnya 2 hitungan, keluarkan nafas 2 hitungan, tahan lagi 2 hitungan. Baru ulang lagi seperti itu ya. Tarik 2 hitungan, tahan 2 hitungan, keluarkan 2 hitungan, tahan lagi 2 hitungan. Jadi tarik, tahan, buang, tahan. Tarik, tahan, buang, tahan. Gitu ya. Yuk, langsung saja kita akan mulai permainan baru. Oke ya. Jadi lebih tenang katanya Mbak Grace. Iya. Kenapa? Karena ini membantu kita tadi mengelola sistem saraf kita, nervous system kita, supaya dia jadi parasimpatetik. Bukannya kalau simpatetik dia bersimpati tuh sama masalah kita. Jadinya oh iya oke, aku akan siap-siap bersiaga. Oke, thank you, Kang Saeb. Ya, jadi ini box breathing ya. Bisa 4 hitungan naik, lalu tahan 4, keluarkan 4, tahan lagi 4. Yang penting seperti itu. Apakah kita melakukannya setiap kali? Enggak juga. You can do that like 5 minutes a day or 10 minutes a day. It will help you. Dan nanti saat kita mau lagi nervous gitu ya, to fight that anxiety, you can take this sebentar lah gitu ya. Misalnya di belakang panggung atau sebelum tampil misalnya. Atau sebelum mengajar, kita lagi duduk, diam dulu ya, berdoa, setelah berdoa mungkin ambil nafas ini. Oke, tapi ada satu lagi yang sama-sama memberikan ketenangan. Ini yang kedua ya. Kita masih punya waktu berapa lama, Bu Julie? Sudah habis? Kan kurang lebih 10 menit lagi, Mbak. Oke, nice. Thank you. Masih 10 menit cukup. lagi mungkin, Mbak. Iya. Oke ya, ini nafas tadi box breathing atau square breathing. Nafas yang berikutnya, ini yang disebut dengan tadi ya, nafas lebah bernyanyi. Nah, teman-teman yang saat ini menjadi guru, alangkah indahnya jika anak-anak itu juga diajarin box breathing tadi dan ini lebah bernyanyi. Tapi sebelumnya ajari dulu mereka pernapasan diafragma supaya karena itu fundamentalnya ya, basisnya harus dari situ dulu gitu. Oke. Nah, sekarang nafas ini yang menarik ya. Ternyata nafas ini itu memproduksi apa yang disebut sebagai nitric oxide. Nah, orang-orang ini nih yang saya sebutin, yang saya tulis di sini, dari riset mereka itu mereka dapat hadiah Nobel Prize karena ternyata sangat besar manfaatnya untuk paham ini. Ya. Bayangin kalau kuda liar gitu ya, untuk dia bisa tenang, biasanya disuntik pakai tranquilizer supaya dia tenang. Nah, kita manusia itu banyak sekali mencari ketenangan lewat obat-obatan. Padahal ada obat natural hadiah dari alam yang bisa kita lakukan tanpa harus obat-obatan, tanpa efek samping, kecuali rasa bahagia. Nah, ini karena apa? Fungsinya nitric oxide ini itu membuka pembuluh-pembuluh darah, ngasih jalan lah gitu ya. Jadi relax nervous system-nya.
Mbak Dia Imung, maaf. mengeluarkan. Ya. Ternyata kita 10 menitnya dengan question and answer. Jadi mungkin kita Oh, terakhir oke. untuk ini ya, untuk Ya, tentang lebah ini. Ya, Mangga. yes, oke, baik. Jadi ini ya tentang lebah ini kita latihan 1 kali lagi dulu sebentar. Setelah itu kita tutup. Oke. Ini juga kalau teman-teman yang suka, ini teman-teman yang para laki-laki ya, yang suka pakai Viagra, hentikan. Ya, karena dengan ini aja fungsinya sama dengan Viagra. Saya sudah tanyakan kepada teman-teman dokter saya, ternyata memang seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lakukan humming deep breathing itu gampang. Cuma ambil nafas biasa, lalu tahan sebentar dan keluarkan lewat hum. Ya. Saya kasih contoh seperti ini. Teman-teman bisa coba juga. Saya sengaja gunakan ini sebagai penanda aja ya. Penanda, ambil nafas, tahan sebentar. Oke, ambil nafas, tahan sebentar. Lalu keluarkan lewat hidung sama, tapi mulutnya bergumam. Seperti ini. Bisa juga Boleh dengan minta lebih tolong halus. di spotlight lagi, Pak Dadan? Oh, oke. Saya Diulang lagi, saya- diulang. Ya, diulang. Baik. Jadi humming bee ini adalah bernapas dengan mengeluarkan si pernapasan ini tetap lewat hidung, tetapi mulut kita itu menggumam. Ketika menggumam, lidahnya itu naik, lidahnya itu ditempelin ke langit-langit ya, gitu. Mulut tertutup. Nggak harus begini sih. Ini karena saya ngajar aja biar dan untuk teman-teman jadi tahu nih seberapa lingkaran misalnya dalam 1 menit atau dalam 1 tarikan nafas, gitu ya. Oke. Siap ya? Ambil nafas biasa dulu, nggak usah dipaksa ya. Kan bukan ada nafas maksa gitu ya. Nafas biasa, setelah itu tahan sedikit sebentar, mungkin sepersekian detik baru dikeluarkan lewat tadi humming. Oke, siap? 3, 2, 1. Habisin sama Dad. Gimana? Oh, oke. Baik. 1 kali lagi dulu ya. 3, 2, 1. Bis. Nah, ini bisa dilakukan juga sama 5 menit sehari gitu atau lagi naik sepeda misalnya, sembari nyanyi. Ini ada ini kan. Ada juga kalau dalam yoga itu kupingnya diginin, dipegangin. Tapi nggak masalah ya. Ikutin dengan nyanyi, misalnya lagi ada lagu, ikutin tapi dengan humming. Nah, ini akan membantu. Yang terakhir, nafas dragon itu sebenarnya begini aja. Ini untuk membantu kita waspada ya. Jadi nafas itu begini doang. Ambil, buang dengan cepat ya. Tapi masih lewat hidung juga. Gitu ya. Nah, semoga 3 nafas, 4 nafas diafragma, nafas apa yang kedua? Tadi Humming bee. Humming bee. Dan Nafas square breathing. Dan yes. Dan yang terakhir nafas naga ya. Kalau kita lihat naga itu kan keluar api dari hidungnya. Ya, kita keluarin nih dari hidung, masuk dan keluarkan dari hidung dengan cepat. Dengan perut yang begini, sama kayak tadi ngusir ayam, tapi kali ini dengan mulut yang ditutup gitu ya. Jadi cuma lewat hidung. Baik, mohon maaf karena waktunya habis. Kepengennya sih saya latihan lebih banyak ya, tapi teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang-kurangnya. Terima kasih untuk bersama dengan saya hari ini. Aduh, menarik sekali Mbak Imung. Banyak sekali yang kita pelajari malam ini ya. Setuju ya teman-teman ya.
itu sudah banyak yang ingin bertanya rupanya. Kita batasi pertanyaannya dari 3 dahulu ya, sebab waktunya juga ternyata sudah sempit sekali. Ya. Dari pertama sudah mengacungkan tangan Bapak Frankie Darmus. Mangga silahkan Bapak Frankie, boleh dibuka kameranya. Pak Frankie, are you there? Ya, selamat malam Bu. Malam Ya, Pak mohon Frankie. maaf ini. Iya. Ya, terima kasih banyak buat presentasinya, materinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membuka kamera karena jaringan di tempat saya. No Ya, worries. kurang. Ya, saya kebetulan lambat masuk tadi juga di awal dari jaringan bagus. Jadi saya menangkap di sini bahwa pernapasan yang baik itu menentukan sangat berpengaruh pada skill public speaking itu sendiri. Ya, saya khawatirnya begini Bu, jangan sampai karena terlalu banyaknya jenis pernapasan ini sampai kita lupa latihan public speaking itu sendiri. Jadi iya. Oke. Pemahaman saya soal public speaking itu kan bagaimana berbicara sama person to person atau berbicara di depan orang banyak, kan itu yang saya tangkap. Nah, itu kan berpengaruh dari pernapasan yang kita pelajari barusan. Nah, yang saya mau tanyakan di sini seberapa besar yang mana yang lebih praktis yang kita gunakan ini, apakah semakin sering kita latihan public speaking itu sendiri atau harus fokus pada latihan pernapasan itu sendiri? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Frankie atau Abang Frankie ya. Gini Bang. Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ya. Tampung dulu boleh. Boleh tampung dulu. Kita tadi 3 ya, coba. Yang kedua Ibu Salmi, silahkan. Boleh secara singkat dan ringkas saja Bu Salmi. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Ibu Salmi. Waalaikumsalam Ibu Salmi. Dalam misalnya kita ngajar sering-sering keselip gitu ya, jadi suaranya hilang atau malah di tenggorokan tuh nggak enak gitu, jadi suara nggak keluar gitu. Itu bagaimana mengatasinya? Saya sering mengalami itu soalnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Salmi. Satu lagi Pak Said, silakan Pak Said. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menanyakan untuk menghempuskannya, apakah lebih baik lewat hidung atau lewat mulut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya termasuk kalau bicara itu selalu berawal dengan nada yang tinggi. Jadi kata teman-teman, kamu kalau bicara itu semangat melulu katanya. Nah, kira-kira kalau untuk seperti itu, sehingga memang cepat untuk engapnya ya, gitu ya. Kira-kira pernapasan yang mana gitu yang untuk mengatasi problem tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wah, pertanyaannya seru-seru nih ya. Bang Frankie dulu deh. Pertanyaan tadi, seperlu apa sih latihan pernafasan ini? Padahal kan kita mau public speaking. Menurut saya inilah yang paling penting duluan, Bang Frankie. Karena sama kayak kita mau pergi ke Bogor misalnya ya, kita udah siapin duit dan lain sebagainya gitu. Tapi kita siapin diri kita dan lain sebagainya. Tapi nggak ada kendaraannya. Gimana? Sementara kaki kita lagi sakit, nggak bisa jalan. Sampai nggak di sana? Nggak sampai. Kalaupun sampai, misalnya nggak ada kendaraan, jalan kaki lah kita. Nah, jalan kakinya itu akan menuntut waktu yang banyak. Efisiensi tidak didapat. Jadi kalau mau effectiveness, efisiensi, ketenangan batin, enjoyable moments, maka pernafasan itu penting. Terus gimana kalau harus banyak banget yang harus dipelajari? Pelajarilah sedikit demi sedikit. Kita nggak bisa masukin gajah ke kulkas
segede gitu ya, mesti dikit-dikit gitu kan. Kita bisa makan kambing dengan menyicil dikit-dikit. Begitu juga belajar. Ya, 1 dipraktekkan dulu. Kenapa yang 4 ini? Karena 4 ini yang 1 diafragma itu yang paling utama. Itu dulu. Sehingga pasokan oksigen kita banyak. Ya. Nanti lebih happy ketika memberikan pembelajaran. Begitu kira-kira ya Bang Franky, kalau nanti mau ngobrol lagi, kita bisa ngobrol lewat chat atau seperti itu ya. Atau nanti ada sesi-sesi lain. Oke, baik. Untuk Ibu Salmi ya. Oke, suara nggak keluar. Tiba-tiba suka mandek di tenggorokan gitu ya. Iya, iya. Dulu saya juga ngalamin, tapi dengan banyaknya latihan, Bu Salmi, saya tuh bisa ngajar ini ya. 7 Habits itu biasanya 3 hari. 3 hari, itu dari pagi, jam 7 kita sudah masuk. Sampai jam 10 malam. Dan saya nggak pakai asisten pengajar atau pengajar pengganti, itu in between, nggak ada. Semua saya lakukan sendiri. Dan yang biasanya kalau ngajar tuh saya 8 jam. Ini ngajar para pegawai gitu ya, atau eksekutif perusahaan, itu 8 jam sehari. Dari mana saya bisa dapat kekuatan itu tanpa tenggorokan bermasalah? Balik lagi tadi di awal, ketika kita bernafas setiap hari itu kita ngeluarin 1 liter loh. 1 liter cairan air. Jadi minum itu harus cukup. Yang hangat, jangan yang dingin. Itu 1. Yang kedua, bernafas dengan diafragma, itu akan kita dapat tenaga baru. Atau kalau mau ada 1 tips nih yang bisa digunakan, ini dari kalau nggak salah Andrew Huberman, salah satu profesor di Stanford, yang dia bilang gini, cobalah dengan ambil nafas, ini ringkes, lakukan cuma 3 atau 4 kali, ambil nafas seolah-olah seperti kayak kita mau nguap, ya, ambil nafas on top of one another, gitu ya, tapi tidak melalui mulut, melalui hidung. Gitu. Ini saya mau lebay ya. Habis itu buang. 3 atau 4 kali. Itu akan membantu kita. Restore. Ya. Other than that, I think you can practice breathing ya. Berlatih breathing sedikit demi sedikit melalui tadi diafragma. Lalu yang terakhir, hembus lewat hidung atau lewat mulut. Oke, kita suka menghembus lewat mulut ya. Karena apa? Ketika kita bicara, kita pakai mulut. Dan ini menghembus itu harus lebih panjang daripada ngambil. Tetapi most of the time when you're not talking, when you're not eating, kalau nggak lagi makan, nggak lagi ngomong, gitu, lagi diam aja. Upayakan menghembusnya lewat hidung. Ambil, keluarin lewat hidung. Itu 1 prinsip dari ada banyak sih mungkin yang bilang harus lewat mulut gitu ya. Tergantung alirannya aja yang mana yang dimauin. Kalau saya aliran hidung gitu ya. Mulut kalau bisa ada bahkan yang bilang untuk membiasakan supaya mulut kita nggak suka terbuka. Itu dikasih plester sedikit, plester yang kertas yang gampang dikelet gitu, ditaruh di sini ketika diam. Kalau lagi asik kan suka gini, nganga gitu ya. Kalau lagi bengong, mulutnya terbuka. Nah itu yang mesti ditutup. Gitu, Kang Said. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Ya, ternyata menarik sekali ya, sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tuh di chat, tapi waktu juga yang sebetulnya memisahkan kita. Dan boleh satu lagi Pak Dadan, pertanyaannya nih ada di chat nih, katanya kalau adakah kaitan antara teknik pernapasan tadi dengan head voice dan chest voice? Mbak Imung mungkin satu lagi pertanyaan ini sebelum kita menutupnya. Oke. Kalau yang head voice sama apa namanya
chest voice itu kan lebih banyak untuk nyanyi misalnya ya. Kalau orang sering kali menggunakan head voice, itu nanti cepat capek, cepat pusing. Head voice nggak apa-apa, cuma kalau kita sering kali sudah terbiasa menggunakan diafragma, bukan head, chest voice. Chest voice itu lebih baik ya. Dia menjadi lebih baik performanya daripada head voice. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang head voice, pokoknya tentang voice terkait juga dengan breathing, cobalah cari sumbernya dari Roger Love namanya. Ada dia bikin buku satu tentang voice. Roger Love. Dia seringkali jadi coach untuk para bintang Hollywood ya. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau boleh saya jawab tadi dari Mbak siapa ya? Yang sama nggak sih kalau olahraga itu? Olahraga itu ini penting loh, karena orang suka bilang, oh lagi olahraga tuh kan harus gitu ya, ngambil dari mulut. Tapi ternyata dari banyak penelitian terbaru, performa olahragawan yang menggunakan hidung, hanya hidung, ketika mau ngambil gitu ya, itu ternyata jauh lebih baik. Makanya banyak olahragawan juga yang tepar gitu kan, karena dia suka menggunakan mulutnya untuk mengambil. Ini nggak boleh. Sistem hidung kita tuh udah sangat sempurna dan canggih. Jangan lewat mulut. Saringannya bukan untuk ngambil napas dengan banyak gitu ya. Kalau nervous ya itu humming aja. Ya. Humming itu akan membantu dengan nervousness. Kita sudah belajar tentang humming tadi ya untuk menenangkan diri ya. Iya. Yes. Aduh, Mbak Inung, rasanya kita tidak mau berpisah nih, banyak sekali ilmu yang ingin kita pelajari. Iya. Namun apa daya, waktunya sudah habis dan ada satu buku loh untuk door prize, sebagai door prize, bukunya sangat menarik sekali, katanya komunikasi itu ada seninya loh, katanya gitu. Itu bisa dibagikan kepada peserta yang beruntung dengan cara mengisi Google Form. Silahkan diisi Google Form-nya dan menangkan hadiahnya, hadiah bukunya ya. Saya sendiri tidak bisa menyimpulkan karena banyak sekali hal-hal penting yang dipelajari malam ini. Seperti suara itu mentransfer emosi ke dalam kehidupan gitu ya. Lalu itu tergantung dari kualitas pernapasan kita. Jadi latihlah kualitas pernapasan kita sehingga ketika kita melakukan public speaking, ketika kita mengajar, itu bisa terolah dengan sempurna dan hal itu bisa terdeliver ke audiens kita. Kalau di kelas ya mungkin murid kita, kalau kita sedang menjadi MC atau pembicara ya kepada peserta yang audiens kita. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu pada Dan ya. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir 105 orang. Wow, banyak sekali. Mari dibuka kameranya teman-teman. Kita akan berfoto bersama dulu. Ya, rapi-rapi. Ya, yang cantik. Boleh dibuka. Silakan, kita ada 5 layar, kita tidak tahu ada di layar yang mana, maka marilah kita selalu tersenyum. Silakan Pak Dadan, layar pertama. Oke, siap ya Ibu Bapak, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Maaf, ini saya manual memfotonya, jadi mungkin membutuhkan sedikit waktu ya. Kalau Ibu Bapak yang lain memfoto juga boleh, silakan nanti bisa disimpan di WA grup kita ya. Sekarang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Juli, Ya, tampaknya 2 halaman karena sisanya menutup kamera. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah pertemuan kita malam hari ini sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Tema kali ini tentang smart breathing, tapi di tema-tema yang lain pun kita masih punya hal-hal menarik yang akan kita bicarakan dalam workshop public speaking ini.
Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih Bu Imung, Bu Juli. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Sehat selalu. Semangat. Amin. Kita berjumpa 2 minggu lagi ya, Ibu dan Bapak. Ya, insya Allah. Pembicaranya sudah ada di sini kok. Wes, mantap. Tapi nggak boleh dikasih tahu dulu ya. Nggak boleh rahasia. Rahasia. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, sehat selalu. Ibu Imung terima kasih. Bu Juli terima kasih. Terima kasih. Ya, sami-sami Ibu Bapak. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.